Assalamualaikum semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Galeri Kanita. Nah, kali ini saya buat lagi tas ya, tas mini sling bag. Ini motifnya motif bunga tulip. Ini request dari teman saya, pengen bikinin tas buat anak-anak. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Nah, untuk dalamnya ini sederhana saja, saya cuma pakai kain katun aja, tidak pakai busa api. Tapi untuk bawahnya ini supaya bagus ya, saya kasih lapisan busa api, jadi biar bisa berdiri gitu ya. Walaupun kan bisa berdiri. Nah teman-teman, ini coraknya cantik sekali. Saya sengaja juga pakai warna putih karena netral ya, jadi kelihatan sekali gitu motifnya, cantik. Nah, untuk video tutorialnya, yuk kita simak videonya. Pertama kita buat dulu slip knot ya. Nah, sebelumnya saya sih jarang membuat alasnya ya dari awal. Ini langsung jadi, tapi sekarang ada yang request alasnya juga dong katanya. Karena mungkin ada yang belum tahu juga ya. Untuk project kali ini saya buat dulu alasnya ya. Ini kita buat rantai sebanyak 35 ya, karena ini kelipatan 3 jadi 36 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah teman-teman, bagi teman-teman pemula itu saya sarankan ya, kita jangan berpatokan pada kelipatan ya Kak, kecuali memang kalau ada rajutan yang memang harus seperti itu gitu ya. Maksudnya seperti motif mozaik itu kan memang ada gambarnya ya, sudah ada patternnya gitu, jadi kalau misalnya banyaknya harus 10 ya memang harus 10 karena sudah ada polanya. Tetapi kalau untuk yang kelipatan 3, 2, 5 itu pengalaman saya itu jangan terpaku ya, karena kadang-kadang itu bisa kita siasati. Misalnya kalau kelipatan 3 ternyata lebih 1 gitu ya, ya nggak apa-apa, atau kurang 1 ya is okay, tidak akan kelihatan untuk yang pertama. Karena untuk yang berikutnya itu kita akan mengikuti terus polanya ya, dan pasti akan jadi gitu tanpa menghitung kelipatan pun. Kalau yang saya pernah lakukan itu pasti jadi saja gitu ya. Nah ini ya teman-teman, rasanya ini masih kurang panjang, kita tambah lagi aja ya. Ini sekitar 5 cm 5 cm ya. Nah sebesar ini. Nah kemudian seperti biasa ya, ini untuk alas sederhana. Ini kita buat single crochet di setiap lubangnya ya, atau loop. Ini kita buat terus ya. Nah ini kita terus buat single crochet seperti ini ya teman-teman, sampai di ujung sini. Nah ini ya sudah sampai ujung. Nah teman-teman, kalau sudah di ujung ini perhatikan, ini satu lubang, masih satu single crochet ya. Nah ini di ujung terakhir nih, lubang di sini, ini yang di awal yang ada sisa benang yang awal ya. Ini kita buat 3 single crochet ya. Nah buat yang sudah hafal, sudah pernah, ini mudah ya. Tapi buat yang pemula, yang baru ini mungkin pelajaran utama ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke lubang berikutnya, ini sama satu single crochet. Nah itu. Kemudian kita mulai lagi ya.
Ini 1 single crochet, terus kenapa sih kalau alas itu biasanya kita selalu pakai single crochet ya kalau saya, karena kalau single crochet itu ini hasil rajutannya itu rapat, kuat. Nah itu yang bikin ini ya, karena kan kalau di bawah itu sebagai alas pasti menopang beban. Nah itu harus kuat, harus rapat, jadi tidak akan mudah akan mudah goyah. Nah seperti ini ya teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi sampai di sini. Nah ini kita seperti apa nanti untuk tusuknya. Untuk sementara kita isi dulu semuanya single crochet ya. Nah ini ya sudah di ujung teman-teman. Nah ini di ujung terakhir ini kita isi dengan 2 single crochet ya. Nah ini ya kita isi dengan 2 single crochet. Nah ya, berarti ini kita mulai dari awal lagi, kita masuk di sini ya, yang ini. Nah rencananya kita akan tambah dulu ya, agar lebih lebar. Jadi jangan di slip stitch dulu, tapi kita langsung saja ya, kita lanjutkan, kita buat 1 single crochet di setiap ini lubangnya ya. Nah ini kita buat 1 single crochet dulu di setiap lubangnya. Nah ini ya seperti ini. Jadi kita lanjutkan, jangan di slip stitch dulu, kecuali kalau kita mau naik ke atas, mau bikin badannya, kita slip stitch dulu ya, slip stitch. Nah karena ini saya akan dilebarkan dulu supaya tidak naik ke atas, kita lanjutkan saja. Nah ini ya teman-teman, masih single crochet. Nah nanti di ujung sini, nah ini ya saya perlihatkan, ini kita di sini dan di sini, ini ada 3 ya. Nah ada 3. Nah ini kita isi 2 2 2 ya, jadi supaya melebar ya. Sementara itu kita terus saja buat single crochet sampai ke ujung. Ini 1 saja. Nah ini ya di ujung sini ya teman-teman. Nah ini di ujung sini kita kasih 2 rantai. Kemudian di sini juga sama, kita kasih 2 rantai dalam 1 lubang ya. 2 single crochet maksud saya ya. Kita kasih 2 single crochet dalam 1 lubang. Nah ini juga di sini sama, kita kasih 2 single crochet dalam 1 lubang ya. Nanti hasilnya alasnya oval ya, bentuknya oval. Nah ini ya, kemudian kita lanjutkan di sini single crochet lagi sampai ke ujung. Nah di paling ujung itu kita akan lihat ya, sama kita akan kasih penambahan ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini juga kita akan kasih penambahan, di sini 2, di sini 2, di sini 2, di sini 2 ya.
Kemudian kita lanjutkan lagi sampai lebarnya kurang lebih ini 2 cm ya. Nah, ini kita lanjutkan sampai di ujung ini ya. Nah, di ujung ini ya sudah hampir sampai. Ujung ini adalah ujung awal ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nambah, mau mulai naik ke atas di ujung sini ya. Nah, ini saya kayaknya mau nambah 1 putaran lagi ya. Nah, ini seperti ini kayaknya kurang besar, saya mau nambah 1 putaran lagi ya. Jadi kalau mau nambah 1 putaran lagi, nah ini ya yang di awal ini kita isi 2, kemudian ini juga kita isi 2 yang di sini ya. Ini juga kita isi 2. Nah, ini ya kita isi 2 juga, ini sebagai bagian awal ya. Nah, ini nanti kita kasih tanda untuk memulai berikutnya ya di sini. Sampai di titik ini lagi ya. Nah, untuk berikutnya untuk di titik ini kita masih ada penambahan ya, seperti tadi 8, jadi 2 2 2 2 ya. Nah, nanti hingga ini kan sudah 8, ini juga sama. Nanti kita teruskan sampai ketemu lagi di titik ini. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah di akhir jadinya seperti ini ya. Ini saya buat sebanyak 2 keliling ya untuk penambahannya. Nah, ini kita mulai slip stitch di sini ya. Kita mulai buat badannya ke atas. Ini penanda awal. Nah, sekarang kita akan buat double crochet di setiap loopnya ya. Ini udah slip stitch, saya buat 1 rantai, kemudian saya buat 1 double crochet masuk di lubang yang sama ya. Kemudian ini di tiap loopnya saya buat double crochet, yang ini seperti ini ya teman-teman. Ini mudah sekali double crochet. Nah, ini kita lanjutkan sampai ketemu di titik ini ya. Nah, ini sudah hampir sampai ya untuk putaran pertama. Ini double crochet saja. Nah, ini ya. Ini satu lagi. Ini mungkin sudah ya. Nah, ini kita akan slip stitch di sini. Ini yang tadi sih double crochet pertama ya. Nah, teman-teman seperti ini ya. Kemudian kita buat lagi 1 rantai, 1 double crochet. Nah, ini kita lanjutkan lagi double crochet terus
kita sampai buat 3 keliling ya. Ini baru satu, terus ini proses yang kedua dan sampai yang ketiga. Nah setelah ketiga kita akan ganti warna dan kita akan buat motif ya. Nah ini kita lanjutkan terus sampai 3 keliling ya. Ya seperti ini. Nah ini ya, ini sudah 3 keliling ya, sudah 3 keliling double crochet. Nah sekarang kita akan ganti warna untuk memulai motif. Ini setelah slip stitch ya, kita slip stitch lagi ya teman-teman di sini. Nah setelah ada 2 ini ya, 2 helai, baru kita ganti. Ganti. Nah, kemudian ini kita tarik ya. Nah, seperti ini ya. Nah kemudian ini kita masuk ke sini, kita buat satu rantai ya, satu rantai, kemudian kita buat satu double crochet di lubang yang sama ya. Nah, ini satu ya. Kemudian satu rantai, kita buat satu double crochet lagi di lubang yang sama. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian skip 2, 1 2 di lubang ketiga kita buat double crochet ya, 1 2 3 di sini. Kita buat lagi satu double crochet, satu rantai, satu double crochet. Sama ya, kita buat lagi 1 2 3 di sini. Satu rantai, satu double crochet lagi di sini. Itu lagi ya, kita skip 2 1 2 3 di sini. Satu rantai, satu double crochet. Nah seperti ini ya teman-teman, nanti kita teruskan sampai ketemu lagi di titik ini ya. Nah ini ya sudah hampir selesai sampai ya, ini jadi setelah ini kita akan ganti warna lagi ya. Nah ini ya, jadi pas ya, ini sisa 2. Ini kita slip stitch di sini di single double crochet yang pertama ya. Ini kita slip stitch, kita potong ya. Ini kita rapikan ya, kita rapikan dulu. Ini masuk di sini ya. Nah seperti ini ya teman-teman, kita rapikan dulu. Setelah ini kita akan ganti benang. Nah ini yang putih jangan ya, karena kita akan pakai lagi. Setelah ini kita akan ganti benang lagi dengan warna yang lain. Nah ini ya, kita akan ganti dengan warna yang ungu. Ini untuk pertama kita tidak harus di sini ya, boleh di mana saja karena ini sudah ditutup ya. Kita coba lakukan di sini. Pertama kita akan buat satu ya, satu rantai,
supaya tidak lepas ya, kita bikin slip knot dulu. Nah ini ya, kita baru masuk di sini. Kita buat satu rantai ya, kita buat 2 rantai lagi ya. Kemudian kita buat di sini 4 double crochet. 4 double crochet yang 1, kemudian 2. Nah ini 3 ya, 3 double crochet karena yang satunya sudah diwakili oleh 3 rantai yang awal ya. Nah ini setelah ini kita agak di ini ya, kemudian kita ambil sisi yang sebelah ini ya, kita masuk lagi yang tarik ini, kita buat namanya itu tusuk pap ya. Nah seperti ini, kemudian kita buat lagi di sini. Nah ini baru ya teman-teman, 4 double crochet ya, 1, 2, 3, 1 lagi, 4 ya. Nah ini kita agak ini ya, kemudian yang tadi yang awal ini kita ambil ya, yang back loopnya kita kait di sini, kemudian kita tarik, kita buat 1 rantai ya, kita buat 1 rantai lagi ya, jadi 2 rantai. Nah kemudian berikutnya sama ya, kita masih double crochet 1, 2, 3, 1 lagi, 4 ya, tarik dulu agak panjang. Nah ini ya, yang ini kita ambil, kemudian kita tarik, kita satukan, kita kunci, kita kasih 1 rantai ya. Nah kemudian sama ya, yang ini juga saya ulangi 1 kali lagi, double crochet sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, nah ini 4 ya, tarik, kemudian ini kita tarik, kita kunci 1 rantai. Nah teman-teman seperti ini ya, ini cantik sekali, udah kelihatan ya bunga tulipnya. Ini nanti kita teruskan terus sampai kembali lagi di sini. Setelah itu kita akan menggunakan lagi benang warna putih, kita akan buat 1 keliling double crochet ya, kemudian kita ganti lagi benang ya, mungkin 2 double crochet ya, keliling 2 keliling, kita ganti benang warna hijau, kita ganti lagi kita ganti benang lagi warna yang lainnya. Oke, nah ini sekarang kita lanjutkan sampai ketemu lagi di sini. Ini ya teman-teman, 1 lagi.
tiga, satu lagi 4. Nah ini ya, ini ya. Kalau awal tadi saya di playback loop ya di sini, dan itu hasilnya kurang bagus, jadi tidak tidak menjendul gitu ya. Tapi kita dari sini aja, dari satu loop ya, jadi bagus. 1, 2. Nah ini kita slip stitch di sini. Sini ya. Nah ini kita potong saja. Ini kita rapikan. Ya, kita rapikan teman-teman. Ini kita di sini aja masuk ke ini. Kita rapikan di sini. Nah seperti ini ya, ini hasilnya nih. Ini bunga tulip cantik sekali. Kemudian setelah itu kita mulai lagi buat di sini ya. Nah di sini aja. Ini di sini. Kita buat satu rantai, kita buat satu double crochet di sini ya. Kemudian kita buat lagi double crochet di sini di lubang ini ya. Nah ini di lubang ini kita buat dua double crochet di sini ya, 2 double crochet. Kemudian di tengah-tengah ini kita buat 1 double crochet. Di sini ya teman-teman, masuk ke lubang sini ya. 1 double crochet. Susah, kita ulangi. Nah di sini ya, kita masuk lubang sini ya, kita masuk di sini tengah-tengah ini 2, 1 lagi, nah di sini 1 ya, masuk di sini. Ini ya, kita harus paskan. Nah, sini ya. Lubang ini 2 ya. Ya teman-teman, kita lanjutkan terus sampai selesai, dan kita buat sebanyak 2 baris ya. Ini kita lanjutkan terus sampai ketemu lagi di sini. Kemudian kita buat lagi 1 baris lagi double crochet. Oke, kita ketemu lagi di sini. Nah ini ya teman-teman, hampir selesai. Ini adalah double crochet yang terakhir ya. Maksud saya putaran terakhir. Sebetulnya kalau teman-teman mau lebih tinggi lagi atau lebih banyak lagi motif yang akan dibuat, itu bisa saja, terus saja ya.
Nah ini terakhir. Nah ini ya, kita slip stitch di sini, kemudian kita potong di sini. Ya, harus hati-hati ya teman-teman. Nah ya, ini kemudian kita rapikan. Nah teman-teman, seperti ini ya hasilnya. Ini hasil rajutannya seperti ini ya. Ini nanti kita pasang busa ati ya, seukuran ini, jadi nanti hasilnya bagus berdiri gitu. Nah ini untuk dalamnya lumayan cukup rapi ya. Ini mau dikasih puring boleh, tidak pun juga tidak apa-apa, tapi saya sarankan dikasih puring ya. Rencana juga saya akan nanti dikasih puring. Nah teman-teman, ini yang perlu diperhatikan adalah pertama setelah selesai yang bunga ini ya. Nah ini adalah double crochet setelahnya. Nah ini di sini awalnya ini saya supaya rata gitu ya, jadi ada di tengahnya itu kita kasih 1 double crochet, kemudian di sisinya 2, tetapi lama kelamaan ini di tengahnya itu cukup sulit untuk ditembus ya. Akhirnya saya putuskan jadi 3 double crochet itu di sisinya bunganya ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah ini juga sama, jadi rapi ya teman-teman, bagus, cantik kelihatannya gitu ya. Kemudian juga ini hampir nyaris tidak ada sambungan ya. Biasanya kalau ini kan kelihatan gitu ya, kalau di sini terus. Nah ini saya tekniknya jadi tidak di tempat yang setelah disambung. Kenapa? Karena yaitu tadi, jadi kalau sambungannya itu kelihatan gitu ya. Nah ini nyaris sambil tidak ada sambungan, karena sistemnya itu saya selalu potong, rapihkan, baru ganti benang yang lain seperti itu, kecuali benang yang warna putih ya. Tapi ini pun nyaris tidak begitu kentara ya ininya sambungannya. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk membuat karya rajut lainnya yang lebih baik lagi.